Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum kita mereaksi videonya Gus Miftah, perlu difahami konten ini bukan konten ngadu domba atau menghasut, membenci, bukan. Nah, ini murni ya mereaksi aja karena sudah terlanjur viral. Baiklah, langsung saja kita reaksi video beliau. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Nah, ini joke ya. Ini guyon beliau. Jadi beliau mengatakan saya tidak pernah punya masalah dengan tetangga sebelah utara saya, yaitu kuburan. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Nah, di sini jadi beliau menganalogikan agama-agama yang ada di Indonesia itu sebagaimana kamar. Jadi satu rumah yang bernama Indonesia punya beberapa kamar. Ada kamar Konghucu, Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Sebelum mengatakan selama orang itu ada di kamarnya masing-masing, tidak masalah. Tapi yang masalah itu ketika sudah masuk ke kamarnya orang lain, terus ngompol di situ, ngiler di situ, nah ini masalah. Ini analogi beliau. Maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing. Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam. Maka dulu Mas Anies, ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap ini awal dari diskriminasi. Justru saya sebaliknya. Menurut saya kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu. Dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Jangan bujang terus Pak. Pak Kapolres setuju ini pasti. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir. Nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Kenapa? Karena dengan gampang. Nah, di sini beliau menyampaikan ketidaksetujuan beliau sama ya mungkin beberapa orang yang punya konsep toleransi kebablasan. Jadi menurut beliau ada konsep toleransi yang kebablasan. Apa itu? Yaitu orang mengatakan semua agama benar. Nah, menurut beliau kalimat ini kurang lengkap. Jadi perlu dilengkapi semua agama benar menurut kepercayaannya masing-masing. Kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Nah, di sini beliau mengatakan bagi pendeta Johan yang harusnya beliau yakini adalah agama kami benar. Namun meskipun kita meyakini agama kita benar, kita tidak boleh menyalahkan agama lain. Nah, ini menurut kami juga kata-kata yang keliru. Justru konsekuensi kita mengatakan agama kita benar dan yang paling benar adalah agama kita, maka kita harus mengatakan yang lain salah, harus tegas. Jadi kata-kata tidak boleh menyalahkan agama lain ini keliru. Kita boleh menyalahkan agama lain, mengatakan yang lain kafir itu boleh. Memang kalau dalam konteks kemanusiaan kita saling tolong-menolong tidak masalah. Saling bantu-membantu tidak masalah. Bahu-membahu, gotong royong tidak masalah. Tapi kalau dalam urusan akidah, kita wajib menyatakan dengan tegas bahwasanya yang benar adalah agama Islam dan yang di luar Islam salah. Jadi justru yang keliru itu kita memaksakan untuk tidak menyalahkan agama lain. Ini keliru. Karena itu konsekuensi dari syahadat. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya adalah kita menyalahkan agama lain. Harus seperti itu. Nah, adapun dalam konteks kemanusiaan atau kewarganegaraan, ya tidak masalah kita rukun, bahkan kita harus kalau misalnya orang non muslim butuh bantuan, kita harus menolong. Kenapa? Karena mereka bukan orang non muslim yang memerangi kita, memusuhi kita. Harus kita tolong. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Jadi Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada non-muslim yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Ya ini tidak masalah. Tapi kalau dalam konteks akidah kita harus tegas bahwasanya yang benar adalah Islam, selain Islam keliru. Karena di ajaran mereka pun diajarkan demikian. Nah, selain orang-orang dalam agama mereka itu salah, tapi tidak perlu diungkap ke publik. Nah ini supaya tidak terjadi keributan, tidak perlu diungkap ke publik. Tapi ya nggak perlu membenarkan agama lain di publik juga. Ini menurut pandangan kami seperti itu. Baik, lanjut. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah ini ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwwan bighairi ilm. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin, wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Maka saya selalu sampaikan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada dua, Mas Anis. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaci. Emprit kaci itu burung emprit yang kepalanya putih, itu namanya emprit kaci. Tapi kalau ikan, Pak Kapolres, agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya paus. Nah, gitu lah kira-kira. Bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid. Karena saya dulu ketika di pondok, saya sering makan burung gereja. Burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada, Pak. Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia. Yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Ingat Bapak Ibu, saya mencatat, toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain. Nah ini statement ini juga kami kurang setuju karena beliau mengatakan bahwasanya agama itu untuk mengatur diri sendiri. Padahal tidak demikian. Dalam agama itu ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, justru agama itu akan kokoh ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, saling ingat mengingatkan mengenai kebaikan. Nah itulah yang tertulis dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi ada tawasau bil haq, kita harus saling mengingatkan kepada orang lain mengenai kebenaran. Nah, kalau hanya ngurus diri sendiri ya ini akhirnya nanti masuk dalam pemikiran sekuler di mana agama itu untuk urusan pribadi, ranahnya pribadi, privat. Nah, ini juga statement ini kami kurang setuju. Tentunya ini kurang dibenarkan. Maka begitu indahnya hubungan saya dengan kawan-kawan Nasrani di pondok saya sampaikan barangkali Mas Anis, di tempat saya itu kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan untuk mendoakan almarhum. Kita yang Muslim datang, Mas, di belakang. Kita nungguin, begitu nanti jatahnya makan, kita makan bareng. Ketika ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan, teman-teman jemaat gereja nunggu di belakang. Ketika jatahnya makan-makan, kita makan bareng. Akidahnya tetap masing-masing, tetapi muamalahnya bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau Idul Fitri seperti ini, kawan-kawan saya Nasrani masak, Pak. Hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Begitu Natal tiba, kawan-kawan Islam gantian yang masak, dibagi ke seluruh kampung. Maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masak, kemudian tetangganya dipanggil. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah gara-gara suka traktir orang. Bulan Ramadan ini saya belum ditraktir sama Mas Anis, belum. Nah, ketika makanan itu sudah ready sedia, Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya. Lucunya saat itu Nabi Ibrahim, ketika orang itu mau makan, ditanya dulu. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kamu makan. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kita makan. Sampai satu ketika, ada miss. Nabi Ibrahim bertanya, kamu menyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Aku menyembah yang lain, kamu menyembah Tuhanmu. Jawaban Ibrahim saat itu adalah, sorry kamu gak usah makan dulu. Kenapa? Sesembahan kita beda. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia gak dikasih makan? Tuhan, sesembahan dia beda dengan sembahanmu. Apa jawaban Allah saat itu? Ibrahim, orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak menyembah aku kasih rizki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim, kemudian dikasih makan. Begitu indahnya kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita kepada toleransi. Maka kemudian konsepnya adalah, dalam bahasa agama Islam, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Anda mau beriman, enggak ya urusan kamu. Nah, di sini ada juga iskal ya. Beliau seolah-olah menyamakan antara kejadian Nabi Ibrahim memberi makan orang non-muslim atau yang tidak seagama dengan Nabi Ibrahim dengan memberi makan orang yang sedang merayakan Natal. Di sini perbedaannya apa? Di sini perbedaannya kalau menurut kami ya,
Perbedaannya ketika kita memberi makan orang yang sedang merayakan Natal, di mana itu adalah ritual ibadah mereka. Seolah-olah ada kesan kita ridho dengan kekafiran mereka. Nah, ridho bi kufrin kufrun. Ridho dengan kekafiran itu ya bisa membuat orang jadi kufur juga. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini hanya memberi makan orang kafir gitu saja. Ya sama kayak misalnya tetangga kita ada yang non muslim kelaparan, kita boleh ngasih makan. Tapi kalau memberi makan karena ritual peribadahan mereka, nah ini yang menjadi masalah karena ada unsur ridho bi kufrihim. Seolah-olah ikut-ikutan merayakan Natal. Nah, yang jelas di sini kami tidak setuju beliau menyamakan antara Nabi Ibrahim memberi makan orang yang kelaparan yang kebetulan dia kafir dengan seorang muslim yang memberi atau ikut membuatkan makan ketika acara Natal. Di dalam toleransi sebagaimana ayat yang kita pahami, lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pak Johan, satu saat Anda datang ke pondok saya. Kalau saya pengajian di pondok, Pak, yang datang 10.000 sampai 15.000. Itu artinya apa? Saya harus menyiapkan konsumsi 15.000 untuk jamaah. Dan Bapak-bapak jemaah tahu, siapakah yang membantu istri saya untuk masak? Kawan-kawan Nasrani. Siapakah yang bantu parkir? Muda-mudi Katolik. Maka kemudian banyak pejabat yang datang ke tempat saya, kecuali satu, Mas Anies, kepending waktu itu. Maka yang lucu adalah ketika teman saya pendeta di Jogja, Gus, di depan pondok ada kolam ya? Ada bro, kenapa? Boleh nggak saya mancing? Oh boleh. Akhirnya pendeta datang ke pondok saya, mancing di kolam depan pondok saya. Begitu masuk ke kolam renang, ke sawah, pendetanya bilang, Gus sorry, kaki saya korengan. Terus gimana bro? Pak pendeta gimana? Nggak boleh kena air, mbak tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kan saya haji pak. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, biur, pendetanya protes, Gus kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Saya bilang gitu. Begitu indahnya Indonesia ketika kemudian kita saling menghormati. Nah ini lagi-lagi jokes ya, jadi tidak perlu ditanggapi. Saya meyakini akidah memang tidak bisa kita campur. Tetapi ketika persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan, kita punya visi yang sama. Dengan berideologikan Pancasila, inilah konsep yang dibuat oleh founding fathers kita. Barangkali untuk mengakhiri ini, Pak Gubernur, Pak Pendeta, dan semuanya, saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku, dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang mengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Nah, ini puisi beliau yang viral. Sebetulnya puisi ini kalau menurut kami sangat beresiko. Karena ini seolah-olah ada taswiyah begitu ya, ada penyamaan. Megang zikir dengan megang salib. Kemudian ya macam-macam lah, salam dengan assalamualaikum dengan salam. Seolah-olah ada taswiyah di sini, ada penyamaan, tapi seolah-olah. Nah, sehingga kami belum bisa mengomentari ini bagaimana puisinya. Yang jelas ini puisi ini sangat beresiko sekali. Lebih baik dihindari puisi-puisi yang seperti ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Video beliau diakhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga di sini mungkin akan kami tanggapi sedikit mengenai salam di hadapan orang-orang non-muslim. Di sini beliau posisinya sebagai orang yang memulai salam, bukan menjawab salam. Sebetulnya hukum menjawab salam dengan redaksi komplit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menjawab bukan memulai, ini ada khilafiyah. Tapi yang jelas jumhur ulama mengatakan ketika kita disalami oleh non-muslim atau orang kafir, maka kita boleh menjawabnya sebatas waalaikum begitu saja. Nah di sini beliau memulai salam, ya, namun dengan redaksi yang komplit. Nah ini sebetulnya bermasalah karena dalam mazhab Syafi'i memulai salam saja itu sudah haram, walaupun dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan makruh. Namun dalam mazhab Syafi'i ini haram dengan redaksi assalamualaikum, begitu saja haram. Apalagi di sini redaksinya sempurna, komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah namun perlu difahami bahwasanya salamnya Gus Miftah ini bisa saja dibenarkan. Mengapa? Karena yang hadir di pertemuan itu ada orang muslimnya. Ya, beliau sebutkan bahwasanya ada Pak Anies Baswedan dan ada orang-orang muslim yang lain.
Sehingga ini masuk ke dalam hukum mengucapkan salam atau memulai salam kepada sekumpulan orang yang di situ tercampur antara orang non-muslim dan orang muslim. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Nah, ini kami baca dalam Fathul Bari milik Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengomentari satu hadis, itu di Bukhari ada hadis anan Nabi SAW marra ala qaumin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin abadatil awthan wal yahud fasallama alaihim. Di sini Nabi melewati satu kaum yang di situ fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin, ada terjadi percampuran antara orang muslimin dan musyrikin. Abadatil awthan, penyembah-penyembah berhala, wal yahud, dan orang-orang Yahudi. Fasallama alaihim, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengomentari yu'khadhu minhu jawazus salam alal muslimin. Jadi diambil hukum dari hadis tadi bahwasanya boleh mengucapkan salam alal muslimin kepada orang muslim idza kana ma'hum kuffar, ketika ada orang-orang kafir bersama mereka. Wayanwi, nah cuman di sini ada qayyid. Apa itu? Wayanwi hina idzin bisalamil muslimin, ketika dia salam itu dia harus meniatkan salamnya hanya untuk orang-orang muslim saja. Lah kita husnudzon mungkin Gus Miftah ini ketika salam di akhir tadi itu hanya diniatkan kepada orang-orang muslimnya saja. Seperti itu.